Terjemahan dari unggahan yang saya temukan di media sosial. Cerita ini bersifat anonim untuk tujuan refleksi bersama. Isinya berupa pengakuan jujur dari 3 pria yang pernah berselingkuh. Entah mereka mungkin mengguncang hati, tapi juga membuka mata kita tentang dinamika cinta, kesetiaan, dan penyesalan. Bagaimana pandangan pria terhadap istri sah setelah selingkuh? Apakah pria yang selingkuh masih bisa jatuh cinta lagi pada istrinya? Saat menjalani hubungan suami istri dengan istri sah, apakah hatinya masih memikirkan perempuan lain? Akhirnya saya memilih beberapa jawaban dari pria yang mewakili berbagai sudut pandang. Mungkin kalau tidak diberitahu, kamu tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya ada di dalam hati pria. Jawaban-jawaban yang bisa membuatmu merasa sangat terluka. 1. Bapak A. Saya sudah menjalin hubungan gelap dengan asisten saya selama lebih dari 2 tahun. Awalnya saya juga tidak berpikir hubungan ini akan sejauh itu. Itu semua bermula ketika saya bertengkar hebat dengan istri saya dan asisten saya datang memberi dukungan emosional. Dia menenangkan saya dan menawarkan untuk menemani minum. Kami akhirnya mabok dan malam itu pun terjadi sesuatu yang tidak seharusnya. Keesokan paginya saya panik melihat istri saya menelepon semalaman. Saya tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Takut ketahuan, tapi untungnya berhasil saya akali. Sejak itu saya selalu merasa bersalah, merasa seperti pencuri di rumah sendiri. Saya ingin memperlakukan istri saya lebih baik, tapi di sisi lain, perasaan saya terhadap asisten sudah berubah. Untuk menutupi perselingkuhan, saya sering bersikap manis di rumah, bahkan lebih aktif mendekati istri agar dia tidak curiga. Tapi lama-lama saya tidak bisa berpura-pura. Asisten saya jauh lebih atraktif, tahu cara menyenangkan saya, dan responsif dalam hubungan. Istri saya sangat tradisional dan kaku. Saya mulai sering berdalih sibuk agar tidak harus intim dengan istri. Saya pun melakukannya hanya sebagai kewajiban belaka. Dia belum pernah tahu tentang hubungan saya dengan asisten, tapi buat saya selagi hidangan itu datang sendiri dan saya tidak dirugikan, kenapa tidak? 2. Bapak B. Sebelum saya berselingkuh, hubungan saya dengan istri sudah hambar. Kami hampir tidak berkomunikasi dan setelah anak lahir, hubungan intim jadi langka. Saya pikir, ya sudahlah, saya tahan saja. Banyak pasangan juga menjalani hidup seperti itu toh. Sampai suatu hari saat kumpul dengan teman-teman, saya diajak ke tempat pijat. Katanya legal dan bersih, tapi ternyata ada layanan khusus. Saya awalnya ragu, tapi akhirnya coba juga dan jujur saya merasa seperti menemukan dunia baru. Perempuan di sana muda, menarik, lembut, dan penuh variasi. Pelayanan mereka jauh lebih menggoda dibandingin istri saya. Biayanya pun tidak mahal. Setelah pengalaman itu, saya benar-benar kehilangan selera untuk bersama istri. Saat dia menolak saya malah lega karena saya sudah kenyang di ruang. 3. Bapak C. Saya dan istri awalnya sangat harmonis. Kami punya 2 anak. Dan saya benar-benar menghargai dia. Saya selalu menjaga batas dengan perempuan-perempuan lain. Akhir tahun lalu, mantan kekasih saya di masa muda tiba-tiba menghubungi saya. Katanya dia sudah bercerai dan merasa kesepian. Saya sempat menolak, tapi akhirnya setuju bertemu. Saya pikir hanya untuk bernostalgia saja. Tapi saat bertemu, dia langsung memeluk saya dan segalanya pun terjadi begitu saja. Sejak itu saya hidup dengan 2 wajah. Di rumah saya tetap suami dan ayah yang baik, tapi di luar saya punya hubungan lain. Mantan saya lebih mengerti, lebih nyambung, dan secara fisik juga lebih menggairahkan. Saya sempat berpikir untuk cerai dan bersamanya, tapi kenyataan tidak semudah itu. Anak-anak masih kecil dan istri saya tidak salah apa-apa, tapi saya mulai merasa enggan menyentuh istri saya. Bahkan secara emosional saya menjauh. Kalau bukan karena anak, mungkin saya sudah memilih ego saya. Setelah membaca isi hati ketiga pria ini, apakah kamu punya jawaban atas perasaan tertentu? Saya menyampaikan ini bukan untuk menyakitimu, tapi agar kamu sadar manusia punya banyak wajah dan hati bisa berubah kapan saja. Tapi satu hal yang pasti, begitu pria mencicipi bunga liar, cintanya padamu perlahan akan memudar. Dia akan mulai menghindari tanggung jawab, mulutnya penuh kebohongan dan pikirannya penuh perhitungan. Bahkan jika kamu sudah mencium gelagat aneh, dia tetap akan berpura-pura tak bersalah. Namun ingat, hukum karma itu nyata. Pria yang tak bisa menjaga kesetiaan pada akhirnya akan kehilangan segalanya, istri, anak, dan nama baiknya. Cinta itu tak ternilai, tapi hubungan harus dijalani dengan cara yang benar. Setiap manusia bisa salah, tapi tidak semua berani jujur. Semoga kisah-kisah ini jadi bahan renungan, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menjaga cinta dan komitmen yang lebih sehat. Saya Monica, jangan lupa follow akun saya.